Halo, saya Dr. Suko Adiarto dari Heartology Cardiovascular Center. Saya ingin berbicara mengenai penyakit pembuluh darah perifer. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah yang memberikan aliran darah menuju kaki. Sebagai akibatnya, aliran darah yang membawa nutrisi maupun oksigen menuju kaki akan berkurang. Apa yang bisa dirasakan oleh pasien yang menderita penyakit pembuluh darah perifer ini? Yang pertama adalah nyeri. Nyeri bisa berlangsung ketika pasien melakukan aktivitas. Aktivitas akan menyebabkan kebutuhan oksigen dan nutrisi pada kaki akan meningkat. Sementara seperti sudah kita bicarakan tadi, suplai darah dan oksigennya berkurang akibat penyempitan. Dalam keadaan yang lebih parah, suplai darah itu sudah sedemikian rendahnya sehingga dalam keadaan istirahat pun kaki bisa terasa nyeri. Luka yang tidak kunjung sembuh juga bisa merupakan tanda dari penyakit pembuluh darah perifer ini. Seperti kita ketahui, apabila kita mengalami luka pada bagian tubuh kita, kita membutuhkan suplai darah dan oksigen yang cukup untuk proses penyembuhan. Apabila terjadi sumbatan atau penyempitan yang berat, maka aliran darah dan oksigennya tidak cukup untuk proses penyembuhan luka. Bagaimana kita menanganinya? Tentu ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, kita perlu mengenali faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya penyakit ini. Teman-teman sekalian, proses timbulnya penyakit ini sesungguhnya mirip dengan penyakit jantung koroner yang sudah lebih dikenal. Kita ketahui bahwa proses penyakit ini tidak disebabkan oleh satu hal yang tunggal, tetapi merupakan kombinasi dari terpaparnya pasien terhadap faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan penyempitan tersebut. Di antaranya adalah hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis, merokok, atau kolesterol yang tinggi. Dalam pengobatan, tentu kita harus mengobati masing-masing faktor risiko tersebut pada level yang dianggap aman. Kita perlu merubah gaya hidup, mengendalikan pola makan, dan berolahraga teratur untuk mengendalikan faktor-faktor risiko tersebut. Apabila kita merasakan nyeri akibat penyempitan pembuluh darah, sebetulnya langkah pertama yang perlu dilakukan adalah rajin berolahraga. Kenapa olahraga dianjurkan? Karena selain membantu mengontrol faktor-faktor risiko yang sudah disebutkan tadi, olahraga juga membantu pembentukan pembuluh darah baru atau yang kita sebut kolateral yang dapat membantu aliran darah menuju tempat yang tersumbat tadi. Apabila olahraga tidak bisa membantu atau penyakit pembuluh darah perifer telah menyebabkan luka yang tidak sembuh-sembuh, maka pengobatannya adalah dengan memperbaiki aliran darah menuju tempat yang luka atau mengalami kekurangan oksigen tersebut. Beberapa cara bisa dilakukan. Bisa dilakukan pembedahan, operasi bypass dari tempat yang alirannya baik menuju tempat yang alirannya kurang, atau tren yang lebih banyak dilakukan sekarang adalah dengan melakukan yang disebut percutaneous transluminal angioplasty, yaitu pembalonan pada daerah atau pembuluh darah yang tersumbat tadi. Belakangan ini, teknik pembalonan atau percutaneous transluminal angioplasty menjadi lebih banyak digunakan. Mengapa? Karena teknik ini dianggap lebih less invasif. Dia hanya melakukan tusukan pada bagian paha dan kateter maupun balon dapat dilewatkan melalui pembuluh darah tersebut, sehingga sayatan pada pasien atau tusukan pada pasien menjadi jauh lebih sedikit daripada pembedahan secara terbuka. Tekniknya juga semakin lama semakin baik. Kita bisa menggunakan balon atau stent, atau akhir-akhir ini balon maupun stentnya dapat dilumuri dengan obat yang disebut drug-eluting balloon atau drug-eluting stent, di mana obat-obat ini dapat membantu mencegah terjadinya penyempitan berulang pada pembuluh darah yang menyempit tadi. Angka keberhasilan tindakan percutaneous transluminal angioplasty ini juga makin lama makin meningkat karena keterampilan dan didukung oleh teknologi-teknologi yang semakin lama semakin baik. Kadang-kadang penderita penyakit pembuluh darah perifer ini secara subjektif tidak merasakan keluhan apa-apa, sehingga
Sehingga timbul pertanyaan, kapankah kita harus memeriksakan diri untuk mengetahui apakah kita menderita penyakit pembuluh darah perifer atau tidak? Kita bisa kembali pada faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit pembuluh darah perifer ini. Jadi kapankah kita perlu memeriksakan diri apakah kita mempunyai penyakit pembuluh darah perifer? Yang pertama tentu yang jelas-jelas sudah punya gejala, seperti nyeri kaki atau adanya luka yang tidak sembuh-sembuh. Tetapi di luar itu, ada beberapa yang dianjurkan untuk tetap diperiksa. Misalnya, penderita yang mempunyai faktor-faktor risiko yang telah kita diskusikan tadi. Terlebih apabila seseorang mempunyai faktor risiko yang lebih dari satu, seperti darah tinggi, diabetes mellitus, merokok, atau kolesterolnya tinggi. Begitu pula pasien-pasien yang telah terbukti mempunyai penyakit pada pembuluh darah yang lain, seperti pembuluh darah koroner atau pembuluh darah karotis, pembuluh darah yang memberikan suplai menuju otak. Pasien-pasien ini seringkali mempunyai kelainan pembuluh darah di lebih dari satu tempat. Karena penyakit ini disebabkan oleh faktor-faktor yang sifatnya sistemik, seringkali kita mendapatkan pasien yang mempunyai penyakit pembuluh darah di lebih dari satu tempat. Tidak jarang kita menemui penyakit pembuluh darah koroner yang disertai juga dengan penyakit pembuluh darah perifer. Kadang-kadang seseorang datang untuk penyakit jantung koroner. Dia sama sekali tidak mengeluhkan penyakit pembuluh darah perifer, seperti adanya nyeri di kaki atau adanya luka yang tidak sembuh-sembuh. Tetapi hal itu ternyata tertutup oleh keluhan dari penyakit jantung koronernya. Kita ketahui salah satu keluhan dari penyakit jantung koroner adalah nyeri dada. Bagaimana pasien ini bisa merasakan nyeri di kaki? Kalau baru berjalan 1 meter saja, dia sudah mengeluh nyeri dada. Tentu ini menyebabkan pasien ini tidak merasakan nyeri pada kakinya. Tetapi ketika pembuluh darah koronernya sudah diperbaiki, entah dengan pemasangan ring, stent, atau operasi bypass, maka pasien tidak lagi merasakan nyeri dada dan dia mulai bisa berjalan cukup jauh. Disinilah pasien mulai merasakan adanya nyeri di bagian kakinya, dan kemudian kita bisa tahu bahwa pasien ini ternyata juga mempunyai penyakit pembuluh darah perifer. Demikian informasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya Dr. Suko Adianto, with a healthy heart, the beats goes on.